nggak bisa ngapa-ngapain, udah berusaha sebisa mungkin ternyata mentok, ya cuma bisa pasrah aja Tuhan maunya apa gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kemeja, kebersamaan di meja. Teman-teman, kita semua pasti memiliki momen di mana makan bersama menyatukan kita semua. Dan hari ini HelloGod mengundang beberapa orang untuk bersama-sama menikmati hidangan dan juga berbagi cerita kehidupan. Teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Natal. Bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman boleh lihat di aplikasi HelloGod. Dan hari ini kita akan membahas tentang Tahun Baru, di mana kita mengakhiri yang sudah berlalu dan memulai sesuatu yang baru. Jadi yuk kita masak. Hidangan yang kali ini kami persiapkan sama seperti kemeja sebelumnya, yaitu kentang. Namun perbedaannya adalah kami menggunakan kentang yang instan. Kami menggunakan kentang yang instan dikarenakan untuk menunjukkan bahwa di dalam hidup untuk mencapai hal-hal instan pun butuh usaha. Dan kentang yang kami persiapkan di sini untuk menonjolkan rasanya, kami memberikan bumbu yang tidak biasa diberikan kepada kentang. Dan tentunya kami sajikan sehingga akan menjadi hidangan yang sangat menarik untuk memulai tahun yang baru. Di hidangan kedua kami mempersiapkan salah satu protein yang cukup populer di Indonesia, yaitu ayam. Ayam yang dibalur oleh tepung yang sudah dibumbui akan memberikan rasa yang nikmat dan juga tekstur yang renyah ketika pertama kali masuk ke dalam mulut. Kami mempersiapkan hidangan ini dikarenakan kami tahu bahwa bite sizable snack adalah hidangan yang dinikmati oleh teman-teman di Indonesia, khususnya teman-teman kami saat ini. Dan kami percaya bahwa ketika di meja, hidangan yang kami nikmati akan mengantarkan kami ke dalam perbincangan yang dalam, dan tentunya disuguhi oleh minuman yang segar. Jadi teman-teman, selamat menikmati kemeja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kemeja. Halo Ricky. Halo. Abigail, Tata, apa kabar? Baik bro. Baik. Terakhir kita kemarin waktu itu ngomongin Natal, dan juga kemarin kan gue udah siapin hidangan. Hari ini gue siapin hidangan yang berbeda. Wede. Hari ini kita ada kentang goreng. Wede. Hari ini kita ada ayam popcorn. Popcorn chicken. Ambil aja. Oke, perlu cheers gak nih kentangnya? Enggak. Oh, nggak perlu Ada ya. kentangnya. Wah, Jo belum makan aja udah enak nih. Ini saus apa namanya? Saus rahasia gue. Oh, namanya saus mantap. rahasia. Terima Oke. kasih saus rahasia. Gimana gengs pelayanan Natal di gereja kemarin? Gimana tuh tak pelayanan di Kebayoran? Mantap. Enak ini sih habis sih Jo. Beneran. Jadi kita Better than last time. berarti Dua-duanya sama. Karena lebih gampang makannya. Karena lebih gampang makannya. Bentar lagi ya. Tahun baru ya. Iya, bentar lagi tahun baru. Nggak ngerasa, mungkin gara-gara COVID nggak sih kita jadi kayak bulan Januari nih 2021. Bentar lagi tahun baru men. Kayak time skip itu ya. Aku merasa tahun ini emang cepet banget sih. Kan di rumah terus bro. Pernah nggak sih kan nggak keluar rumah gitu? Jadi malam ketemu malam gitu, mataharinya nggak ada. Ini kan di ruangan nih. Mau keluar kan misalnya bangun jam 5 pagi gitu kan. Terus keluar sore nggak keburu, udah keburu tenggelam lagi. Ya. Jadi cepet gitu harinya. Oke gengs, ingat gak terakhir kali kita main kartu pertanyaan? Ingat dong. Jadi hari ini udah ada lagi kartu pertanyaan, tapi pertanyaannya beda tentu aja. Pertanyaan yang sebenarnya udah ada, apalagi di akhir tahun ya, kita merefleksikan tahun 2021 ini. Apa saja sih yang udah kita lalui di 2021? Gitu. Iya. Ada yang mau mulai duluan? Kalau enggak, gue akan Oh, Homi Pak. Oh, Pimpa. Oke, boleh, menarik. Sedikit Parayum keluar. gambreng. Duluan. Oh, iya. silakan. Oh, beda sendiri saya. Oke, kita lihat pertanyaannya adalah ceritakan harapan atau target kamu untuk tahun 2022. Wah, Target. menarik sih. Kadang-kadang kan kita kalau bikin resolusi itu aja nggak sih kan resolusinya. Karena nggak tercapai ya. Iya, nggak tercapai. Aku ulang lagi, sama aja gitu ya. Tapi ya itulah ya manusia ya, kayak kita nggak pernah berhenti bekerja dan belajar untuk jadi lebih baik sih. Kalau aku pribadi belajar untuk pengendalian diri sih ya, mungkin jadi lebih Ricky yang dapat memberikan space untuk orang lain gitu. Orang lain ingin bercerita, oh sok silakan saya jadi pendengar gitu. Dari lu sendiri sebenarnya apakah ada target pribadi gitu? Target yang ingin lo kejar 2022? Target pribadi sih ya. Pengen banget sih
traktir gitu, traktir. Kadang-kadang kan kalau kita dapat rezeki kok nikmatin ke diri sendiri terus ya kayaknya pengen deh berbagi gitu, traktir orang. Karena ternyata persekutuan lebih indah kalau kita makan sambil makan. Kayak gini kan enak Kayak gitu gini ya, enak. kapan-kapan ya bisa kali ya saya jadi tuan rumahnya gitu Boleh ya. banget, boleh. Ditunggu Ricky. Amin. Gue seneng banget bisa dengar lu ngomong gue ingin memberikan space untuk orang dan itu jawaban pertama lu ya gitu loh. Thank you Ricky. Yes. Miguel. Anda mengambil kartu. Oke, pertanyaan saya. Bagaimana relasimu dengan Tuhan di tahun 2021? Ayo lu. Jadi tahun 2021 itu ada perjalanan lah, naik turun. Iya. Dan di perjalanan naik turun itu benar-benar ngerasain bergantung banget sama Tuhan sih. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, udah berusaha sebisa mungkin ternyata mentok. Ya cuma bisa pasrah aja Tuhan maunya apa gitu. Dan di situ benar-benar ngerasain naik turun. Dan ternyata setelah turun, down sebegitu rendahnya gitu, kayak ternyata ada rencana yang Tuhan punya gitu. Dan Tuhan naikin lagi gitu. Dan itu jadi benar-benar relasi sama Tuhan ya satu kata bergantung banget. Thank you Miguel. Iya menurut gue mungkin ini salah satu pertanyaan yang sensitif ya. Iya sih. 2021 tahun yang berat ya guys, karena COVID masih belum reda. Yep. Cuman mungkin pasti ada, kata Abi, pasti ada yang bisa kita syukuri. Pasti ada hal yang Tuhan taruh di 2021 ini. Tuhan tuh hadir di situ. Jadi thank you. Oke Tata, silakan boleh ambil kartunya. Wow. Ceritakan tantangan atau hambatan yang kamu alami di tahun 2021. Tantangan, ya apa ya, mungkin jadi aku tuh sekarang lagi belajar untuk memaintenance kembali hubunganku sama orang, karena menurutku mungkin ini jadi sebuah tantangan. Misalkan kayak karena aku saking yes man-nya dan aku butuh belajar menjadi diriku sendiri, kita jadi kayak ada perubahan gitu kan, dan itu cukup ngaruh gitu ke circle pertemanan aku, terus ke sikap aku, jadi kayak sedih sih sebenarnya kayak jadi aku cukup banyak kehilangan orang terdekat di tahun 2021 itu sebuah hambatan buat aku juga sih. Thank you Tata. Thank you, Tak. Iya. Gua nggak tahu apakah gue bisa memberikan respon terhadap cerita itu. Tapi thank you karena gue ngerti gitu, pasti berat. Dan gue juga kepikiran bahwa ada begitu banyak teman-teman kita di luar sana juga mungkin yang mengalami hal yang serupa. Ini mau kasih komen ke Tata sih kan. Sebenarnya gini sih Tata, kan sebagai teman gitu kan yang deket lah sama Tata gitu ya kan. Menurutku Tata itu orangnya perhatian gitu loh. Iya, menurutku lah kan tadi dia bilang kurang memaintain relationship. Ya mungkin itu kadang-kadang kan perasaan kita aja. Tapi kan kalau menurut aku ngelihatnya kayak misalnya kan aku lagi tahun skripsi gitu kan. Tata nanya gitu. Walaupun pertanyaannya kayak sama sih kayak dosen pembimbing gue. Udah sampai bab iya sampai mana nih? Tapi kan itu bentuk perhatian gitu. Itu bentuk oh iya itu teman yang baik sih gitu. Jadi menurutku juga ya kalau ngomongin hambatanku juga kadang-kadang kok nggak bisa ngeliat ya kasih Tuhan secara real gitu kan, ya nggak mungkin dong Tuhan datang kan ke kita secara literally, tapi Tuhan pakai berkat lewat teman-teman, lewat orang dekat kayak kita. Kan ada Abi juga yang perhatian sama saya, Julius juga perhatian lewat kayak gini. Jadi kadang-kadang intinya relasi itu kita bisa tanya gitu ya nggak sih, gue orangnya gimana sih, siapa tahu apa yang kita anggap perasaan-perasaan itu ternyata mungkin selama ini salah gitu. Mungkin feedback dari temen baik sih untuk didengerin sih, mungkin membetulkan yang salah atau membetulkan perasaan-perasaan doang gitu ya. Iya, benar. Mungkin lo harus lebih pede. Iya, Mungkin. betul. Iya, jangan menginjak diri lo gitu. Thank you Ricky, benar itu bagus banget. Thank you juga Tata, tadi itu meaningful. Oke, giliran gua akan menjawab pertanyaan terakhir. Ceritakan hal yang paling kamu syukuri di tahun 2021. Oh, satu-satu harus Pertanyaan cerita sih. pembuka dan penutup. Ada banyak ya. Yang Contohnya. salah satunya yang mungkin gue udah di penghujung 2021 kayak Tuhan bilang selamat udah melewati gitu 2021, saatnya melanjutkan 2022. Iya, maksudnya mungkin kayak Tuhan tuh bilang gitu loh, di 2021 kan tadi kata Abigail benar ada banyak kayak up and downs-nya, juga lu bisa take a look back gitu loh, want to move on dari kejadian itu. Tapi ya mungkin salah satu yang Tuhan kasih juga adalah ya lu udah sampai sini gitu, you've come this far gitu.
dan gue bareng lu gitu kata Tuhan. Sampai saat ini tuh gue nggak pernah ninggalin lu dari awal 2021. Bentar lagi 2022 gue juga bakal bareng lu. Jadi mungkin itu yang paling sampai saat ini gue syukuri di 2021. Penyertaan Tuhan ya. Penyertaan Tuhan. Benar. Thank you Abigail. Sama kali. Jadi gue juga percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Teman-teman 2021 udah mau berakhir. Teman-teman, this is our New Year's dinner ya. Sangat sederhana, tapi ya semoga kenyang, semoga enak. Terima kasih teman-teman. Sampai Thank jumpa. you. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Happy New Year. Happy New Year. Yeay. Ayo nyalain petasan. Ayo pasar pagi.